wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah atas karunia Allah sehingga kita bisa bertemu di tempat ini, dan tak lupa kita sampaikan salam dan taslim kita kepada Rasulullah yang telah memberikan jalan, menunjukkan jalan bagi kita untuk tetap bisa memegang agama yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jalankan bersama-sama. Saya perkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Muhammad Nur Takwin. Jadi nama saya itu diambil dari ujung ayat keempat surah At-Tin, ujungnya fi ahsanil taqwim. Nama ini sebetulnya tidak mudah bagi saya untuk dijalankan. Tapi ya, orang tua sudah memberikan nama itu. Lalu saya sarjana peternakan dari Universitas 45 Makassar. Di zaman mahasiswa saya juga sempat menjadi presiden mahasiswa peternakan seluruh Indonesia. Lalu bapak saya juga adalah dosen saya, dosen peternakan. Jadi dulu ada di kampus saya sering ketemu, dan semenjak tahun 1986 masih usia kalian adik-adik ini, saya sudah dilibatkan menjadi panitia Idul Kurban di kompleks, di masjid kompleks Dosenhas. Jadi mulai saat itu saya mengenal yang namanya menyembelih, walaupun saya masih kelas 3 SMP, 386. Nah itu dilatih oleh bapak saya. Dan saat itu juga saya diminta oleh teman-teman menjadi ketua Juleha Indonesia wilayah Sulawesi. Jadi ini amanah. Jadi ada organisasi namanya Juru Sembelih Halal. Tetapi ada profesi juga yang dilindungi oleh undang-undang yang disebut juga Juleha, Juru Sembelih Halal, yang dinaungi oleh BNSP, dan kita dilatih memang untuk melakukan aktivitas penyembelihan halal. Jadi mulai sapi, kambing, dan unggas. Baik, kita mulai pada materi pertama. Next. Ya, saya berangkat dari surah Al-An'am 121 ayat 121. Di sini Allah memberitahukan kepada kita bahwa sudah sunnahnya lah sembelihan itu. Jadi ada hewan yang bukan sembelihan, ada hewan yang memang menjadi sembelihan. Nah, hewan sembelihan itu sudah sunnahnya, itu menjadi bahan konsumsi manusia, sehingga kalau kita kaji Al-An'am 121 ini, Allah bisa memberikan otoritasnya. Kita mencabut nyawa, ya, kita yang memisahkan nyawa dengan fisik hewan itu, Allah bisa memberikan itu kepada kita, kepada manusia. Oleh sebab itu ditegaskan dalam surah Al-An'am ini. Nanti kita kaji bagaimananya. Saya menyampaikan dulu sosialisasi sendiri saja yang jelas bahwa inilah dasarnya bagaimana kita menjadi juru sembelih halal. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini yang banyak dipertanyakan. Apa yang dimaksud dengan sembelih halal? Ya, mungkin kita menganggap bahwa kalau pisau sudah menggores atau mengiris leher hewan, maka kita sudah mengatakan bahwa itu adalah sembelihan halal. Apalagi kalau yang sembelih sudah pakai songkok, dan
Tapi kenyataannya bahwa tidak. Di tahun-tahun sebelumnya di Makassar itu, di RPH Makassar, sebelum saya masuk itu, kalau kita tanya penyembelihnya apa kita baca, dia bilang saya baca itu yang di dinding tertulis. Kalau kita tanya kenapa kita minum tadi, dia bilang takut kalau menyembelih, kalau saya tidak mabuk dulu. Ini fakta. Kemudian ada juga mengatakan saya tidak bisa menyembelih kalau tidak fokus, sehingga keasikan menyembelih mulai menyembelih jam 3 malam sampai jam 7 pagi, lupa di sholat subuh. Kalaupun misalnya di Al-Ma'idah menjelaskan bahwa yang boleh menyembelih itu adalah orang Islam dan ahli kitab, tetapi kalau kita Muslim tidak dibenarkan kita mabuk dulu baru menyembelih, atau kita tidak sholat. Nah, di situ tentunya. Jadi, kenapa saya tegaskan ini? Sebab menyembelih itu kita ubah otot, kalau dalam ilmu saya, otot hidup. Ya, otot hidup itu maksudnya sapi atau ayam atau kambing yang masih mampu makan, minum, bermain. Kita ubah jadi sesuatu yang tidak bisa kita makan langsung. Jadi dia otot hidup, tidak haram hukumnya untuk kita makan langsung. Kita ubah menjadi daging yang dihalalkan oleh Allah. Masalah. Jadi Allah tidak main untuk kita ini. Nanti saya cerita selanjutnya lagi tentang bagaimana apa pentingnya protein, apa semua kandungan. Tapi dari sini dari sini bahwa Allah menginformasikan kepada kita bahwa hewan yang ada di sekitar kalian itu bisa dimakan, tapi minta izin dan pakai metode Allah gitu. Di Al-An'am 121 tadi sudah disebutkan. Nah, itu namanya menyembelih. Artinya kita mengubah otot hidup, jadi kita mengubah otot hidup menjadi otot daging atas izin Allah kepada kita yang memang layak mendapatkan izin itu. Jadi jangan lagi ada pembiaran kita melakukan penyembelihan oleh orang yang tidak jelas. Nah, kemudian supaya sahih, supaya sesuai dengan syariat Islam, maka tentu diselenggarakan dengan syariat Islam. Kita tahu bahwa kalau di syariat Islam proses penyembelihan itu bagaimana? Pertama, hewan yang disembelih adalah hewan yang memang menjadi hewan sembelihan. Ya, tidak semua sapi atau kambing itu bisa menjadi hewan sembelihan. Misalnya, kalau sapi atau kambing dari kampung lain yang tidak jelas asal muasalnya, kalau dalam kemauan saya mengatakan credibility-nya tidak jelas asal usulnya ini sapi dan kambing, terus kita sembelih, itu belum tentu dihalal walaupun kiai yang sembelih, karena asal usulnya sapi yang tidak jelas, yang tidak halal. Makanya Allah mengatakan sembelihan yang halal. Sembelihan yang halal adalah sembelihan yang jelas asal muasalnya, siapa pemiliknya, bagaimana transaksi jual belinya kalau dia jual belikan. Jadi tidak hanya asal ada filosofi coba tidak bisa di sana, tidak bisa begitu. Karena ada kriteria, ada ketentuan untuk menentukan bahwa dia itu sesuai dengan syariat. Nah, kemudian ya selain disembelih oleh umat Muslim juga bisa disembelih oleh ahli kitab, dan yang paling penting itu adalah dia sudah akhir balik. Nah ini ada deskripsi saya sudah akhir balik di sini. Ada di santri saya sudah akhir balik.
Sudah dibalik semua ya? Ayo. Kalau sudah dibalik berkali sudah bisa dilatih untuk mereka menyembelih ayam ini. Beli ayam ada. Itu dikonsumsi. Ya. Selain sudah dibalik, dia juga sudah mampu membedakan mana baik dan mana yang buruk. Di sini seorang penyembelih itu harus memiliki sifat-sifat tawadu. Berarti dia tukang emosi baru dia tukang sembelih. Itu saya pernah menyembelih ayam di kampung. Saya masih SMA waktu itu. Saya diprotes oleh nenek saya. Dia bilang, kenapa ku milih bahasa Makassar, ku milih itu kenyal, kan? Kenapa ku milih dagingnya kau punya ayam? Kenapa kemana tidak ku milih? Dulu justru disembelih ayam, jadi saya jadi jengkel dan ternyata memang mempengaruhi itu. Jadi tukang sembelih itu harus tenang. Kalau di kampung bapak saya di Sidrap itu dia bilang, itu tukang sembelih memang mestinya memiliki sifat-sifat tawadu yang terpilih dari kalangan masyarakat. Jadi tidak semua orang bisa menyembelih. Tetapi kalau kita menjadi penyembelih, masya Allah, kita bisa menyelamatkan banyak konsumsi masyarakat kita. Sebab kita tahu bahwa makanan haram yang masuk dalam tubuh kita, berapapun jumlahnya, itu adalah bahan baku api neraka. Jadi seorang penyembelih yang mampu melakukan tugas, jadi mau menyelamatkan konsumsi masyarakat, tentu dia akan mendapatkan amalan-amalan yang terbalik dari ancaman Allah tadi. Ya. Kemudian untuk menyembelih, jadi sebenarnya di dunia ini ada 3 metode penyembelihan, 2 yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam dan 1 oleh orang Yahudi zaman tempo lalu. Tapi kalau mau lihat metode Yahudi zaman lampau itu ada di Tanah Toraja, itu main bas. Jadi kalau dalam budaya Islam itu nanti saya jelaskan itu. Nah, kita harus menggunakan pisau sembelih yang betul-betul tajam. Kalau standar SNI, pisau sembelih itu minimal bisa dia potong kuarto 80 gram atau kertas kuarto yang dipakai mengetik biasa. Fotokopi. Ya, kertas fotokopi ada di sekalian. Seperti bisa dia iris itu, kalau SNI, maka pisau itu sudah bisa digunakan untuk menyembelih. Tetapi ada ketentuannya. Jangan juga menyembelih ayam bawa golok yang pakainya sebegini. Itu salah juga. Dan jangan juga menggunakan, ini banyak kejadian di teman-teman kelompok organisasi jureha, ya, itu menggunakan pisau kecil untuk menyembelih. Itu takabur. Allah juga tidak mengizinkan hal-hal sikap yang seperti itu. Jadi ada ketentuannya. Kalau SNI misalnya untuk menyembelih ayam itu ukurannya 1,5 leher ayam. Jadi kalau kita buat senti dia 10 cm. 10 cm itu sudah bisa untuk digunakan sembelih ayam. Kemudian untuk kambing itu 20 cm minimalnya sampai 25. Kalau lewat juga setengah mati penggunaannya. Sedangkan untuk sapi itu bisa 25 sampai 30 cm. Jadi kita nggak parang yang banyak kayak begini, kayak imam-imam di kampung itu menyembelih kayak begini. Itu ya, bukan panjangnya ya, tapi ketajamannya. Sebab kita mau menyembelih hewan, kalau disembelih itu pasti sakit. Tapi Allah memberikan toleransi bahwa rasa sakit itu tidak akan dialami hewan kalau kita tepat menggunakan pisaunya. Jadi bukan salah-salah menggunakan pisau juga. Nah, ini penting juga saya sampaikan pada diri sekalian, ustaz-ustaz sekalian, bahwa persoalan, saya kembali menekankan bahwa persoalan sembelihan ini bukan persoalan sepele dan
tidak bisa lagi proses penyembelihan kita selama ini kita asumsikan adalah kegiatan sebagai tradisi saja. Kalau kita menjadikan sembelihan ini sebagai kegiatan tradisi saja, maka kita belum bisa mengamalkan atau kita mengabaikan surah Al-An'am ayat 1-2. Ini yang penting kita pikirkan bersama-sama, sehingga penting sekali bahwa kegiatan sembelihan ini dimulai sebetulnya dari umat muslim yang betul-betul memulai niatan kegiatannya berdasarkan dengan syariat agama, misalnya santri pesantren, masjid, dan lain-lain. Kita bisa bayangkan ya, banyak kasus di tempat lain penyembelihan dilakukan asal-asalan, menyembelih sambil merokok, itu banyak di tempat penyembelihan unggas atau ayam. Menyembelih kita tidak tahu dia benar sholatnya atau bagaimana. Ini yang mesti kita dengar. Lewat kegiatan ini mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkan sembelihan halal itu di tempat kita masing-masing, khususnya untuk komunitas-komunitas kita. Ya, selanjutnya. Nah, sebenarnya saya sampaikan tadi, Allah menentukan hewan sembelihan itu dua jenis, yaitu ruminansia dan unggas. Nah, ruminansia, mana itu ruminansia? Ruminansia itu adalah, kalau di Arab Saudi kita namanya unta, kalau kita kenal namanya sapi, kambing, ada kerbau, ada kuda. Walaupun kuda itu penobastrik, ini ruminansia. Pertanyaan yang sering saya ditanyakan kepada teman-teman, kenapa bisa Allah hanya menentukan hewan kurban itu ruminansia? Padahal unggas juga itu adalah sembelihan halal. Tapi kenapa cuma ruminansia? Kebanyakan dagingnya, bukan itu masalahnya. Terus karena itu dicontohkan Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail tidak tahu bahwa yang akan disembelih nanti itu adalah domba. Dan kenapa Allah menurunkan ruminansia? Nah, ruminansia dalam kalimat tadi itu, jadi ruminansia itu sapi, kambing, domba, kerbau, dan kuda masuk itu yang biasa kita sembelih atau kambing atau domba. Itu sebab proses pencernaan makanannya dua kali. Kita bisa lihat sapi misalnya, sapi mengunyah dulu, terus nanti dia ke bawah pohon duduk-duduk, dia punya kembali kambing. Itu mengindikasikan bahwa Allah menciptakan makhluk ini dengan sempurna. Proses pencernaannya sangat sempurna. Yang menjadi feses, yang menjadi pupuk yang keluar dari pantatnya sapi ini, itu adalah ampas-ampas. Tetapi yang dipunyai kedua kali besarnya itu tinggal semua di dalam tubuh sapi atau kambing atau kuda atau kerbau ini. Itulah sehingga Allah menentukan itu. Babi bukan ruminansia. Babi itu bukan ruminansia, sehingga dia masuk sebagai hewan sembelihan. Jadi itu mesti kita ingat. Sehingga kenapa Allah? Jadi Allah menentukan ini, menyampaikan kepada kita bahwa ibadah kita tentang penyembelihan itu memang step by step dan sesuai dengan komoditinya. Tidak salah-salah juga. Nah, kemudian sembelihan yang kedua, jadi sembelihan kedua adalah unggas. Unggas itu ayam, itik, burung, dan sejenisnya itu. Nah, itu adalah bahan konsumsi yang cukup efektif bagi rumah tangga. Unggas itu. Jadi dengan adanya dua jenis sembelihan ini, maka Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa di dalam proses penyembelihan kita harus memiliki hewan-hewan yang dipilih sebelumnya. Sehingga kan kita sudah tahu ketetapannya sebagaimana. Kalau misalnya untuk kambing jadi hewan itu, kalau fatwa MUI
Jatim itu 8 bulan sudah boleh, tetapi kalau fatwa MUI pusat itu minimal 12 bulan atau 1 tahun. Tetapi dalam keilmuan saya, 8 bulan itu kambing itu sebetulnya sudah bisa dianggap dewasa kelamin. Kalau bahasa agamanya, kalau disepadankan kepada manusia, maka dia sudah bisa dikatakan akil balik, sudah bisa melakukan produksi, reproduksi, sudah bisa kawin, sudah bisa apa gitu. Itu kambing, sehingga pembentukan daging dan tulang juga tubuhnya secara utuh pada kambing itu di usia 8 sampai 12 bulan itu sudah cukup sesuai, sudah memenuhi semua kandungan nutrisi jika kita mengkonsumsinya. Ya memang tidak salah kita menyembelih kambing muda, misalnya kambing usia 6 bulan dibuat masakan apa, memang tidak salah. Tetapi itu belum cukup kandungan nutrisinya untuk menjadi bahan makanan. Nah, sehingga fatwa ulama mengatakan bahwa kita diizinkan menjadikan hewan kambing itu misalnya sebagai hewan kurban ketika dia sudah berusia 8 sampai 12 bulan. Jadi bukan tanduknya yang dilihat. Kalau kambing ini juga banyak yang mengatakan bahwa dia tanduknya, jangan. Tanduk itu bisa menipu. Banyak kambing tidak ada tanduknya, tapi dia sudah bisa menjadi hewan sembelihan yang halal karena sudah usianya. Jadi bukan tanduk. Kalau mau paling tepat itu adalah sebetulnya giginya. Kalau kambing usia 8 bulan memang giginya itu sudah ada menjadi gigi tetap gitu, satu pasang. Nah itu sudah bisa. Di usia 8 bulan dia sudah mulai ada perubahan gitu. Jadi jangan patokan kepada tanduknya, tapi jangan juga pilih kambing yang kecil, kemudian usianya sudah tua, jangan juga begitu. Sebab kalau kambing kecil dan usianya tua, maka yakin saja bahwa dagingnya itu tidak begitu enak dikonsumsi. Dua jenis sembelihan itu, kalau di lapangan saya melakukan proses antemortem untuk menentukan sembelihan itu sudah bagus atau tidak, atau sesuai dengan namanya. Jadi seperti yang saya lakukan pada sapi, saya lihat giginya. Tetapi proses ini saya lakukan setelah saya tahu siapa pemilik sapi ini, siapa pemiliknya. Nah, ada kalau di lapangan ada namanya SKKH, surat keterangan hewan. Itu diterbitkan oleh pemerintah. Setiap hewan itu punya satu. Jadi akte kelahirannya hewan itu ada. Ini penting. Jadi saya ingatkan kepada pengurus masjid dan di banyak tempat saya sampaikan, kalau datang pedagang sapi, tolong tanya dulu SKKH-nya. Jangan dulu dia menentukan bahwa kalau bapak beli sekian, harganya sekian, untuk panitia sekian. Jangan dulu. Kita tanya dulu SKKH-nya. Lalu kita lakukan proses pemeriksaan. Kalau tidak ada SKKH-nya, walaupun kita menjadikannya sebagai hewan kurban, maka dia belum tentu menjadi hewan sembelihan halal. Sebab tidak jelas asal-usul. Ini penting. Jadi saya kembali lagi bahwa sembelihan halal itu, mulai segi administrasinya, ada disebut SKKH. Berarti buktinya dia jelas dari mana ini. Di SKKH itu semuanya dijelaskan di situ. Sapi ini punyanya ini, induknya ini, itu ada di situ. Nanti kita tidak boleh asal membeli. Nah, kalau kambing itu tidak memiliki SKKH, tetapi kita punya kesempatan untuk meninjau langsung kandangnya. Karena saya belum pernah lihat ada kambing yang dijual langsung. Paling tidak dia ditampung di satu tempat dulu, kemudian diidentifikasi. Sebab penjual kambing itu juga sudah tahu
Kalau kambing yang dijual itu usianya kambing itu yang dijual, bukan gemuknya, bukan, tidak, usianya dulu. Kalau panjang lebih pendek janggutnya, maka dia semakin bagus. Kalau tidak demikian sesungguhnya, bukan janggut yang memunculkan kualitasnya. Jadi kita tidak jangan salah paham, sehingga ada yang mengatakan bahwa Aisyah apa yang berjanggut-janggut di makan itu tidak tepat. Kita ada yang janggut itu, sebab janggut itu tidak menunjukkan kualitas. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya mau perlihatkan kepada jamaah sekalian, hadirin sekalian. Kalau kita menyembelih, harus ada 3 yang putus. Ada namanya hulkum. Hulkum itu pada ayam, pada kambing, pada sapi, ada yang kayak pipa itu. Apa bahasa Inggris? Kenapa saya lupa? Ada kayak pipa. Coba biasanya Allah untuk proses pernapasan makhluk kita juga begitu. Kita kayak pipa itu. Untuk napas kita, Allah menjaga dengan bentuk fisik yang paling kuat dalam tubuh itu. Hukum itu harus putus. Kalau dia sudah putus, maka otak hewan itu langsung lumpuh. Tidak ada lagi proses untuk menuju ke kehidupan. Disinilah adilnya Allah membuat ini. Kemudian ada mari, itu saluran pencernaan makanan. Dia itu lembut, kayak usus dia lembut. Jadi itu yang menyebabkan sehingga kalau kita makan itu dia langsung masuk di usus. Nah itu juga harus putus. Kalau Imam Syafi'i ini sudah membolehkan kalau sudah 2 putus ini. Dan tidak ada satupun dari 3 imam ini yang membantahnya. Jadi 3 imam lainnya bukan mengatakan setuju, tidak, tetapi tidak membantah apa yang dimaksudkan dengan Imam Syafi'i, yaitu putus hukum, putus mari. Ya. Kalau Imam Hambal itu semua harus putus. Wajadain 2 ini, wajadain atas dan wajadain bawah. Wajadain atas itu adalah urat nadi yang membawa itu darah kita untuk keliling ke jantung. Kemudian yang satunya adalah nadi yang membawa darah kita dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi tidak satu saluran yang Allah ciptakan di makhluknya. Tidak satu, ada 2. Jadi ada satu dari tubuh ke jantung, satunya jantung ke tubuh. Tetapi seideal-idealnya penyembelihan itu putus 4-4-nya. Putus 4-4-nya. Itu yang paling ideal. Tapi kalau putus 2 saja tidak ada masalah. Yang penting jangan 1 saja. Kalau 1 putus itu sudah lihat teknisnya sebetulnya pada ayam. Saya disampaikan Ustaz Muhammad kemarin, kita banyak berbicara tentang ayam. Itu teknisnya yang begini. Jadi kepala ayam satu jari kita itu menekuk dia punya tenggorokan sebagian kemana-mana, lalu pisau digoreskan ke sini. Itulah sebabnya kenapa saya merekomendasikan untuk menyembelih ayam itu harus ada yang pegang, tidak kayak di tempat-tempat penyembelihan langsung masuk di pemanas, sudah pemanas masuk di mesin mencabut bulu. Di industri sekalipun itu melakukan hal yang sama. Bulan lalu ada teman saya menyampaikan sambil menangis ke saya. Dia di perusahaan industri pemotongan ayam paling besar di Indonesia. Dia bilang, coba bayangkan, saya diwajibkan menyembelih ayam 1000 ekor dalam waktu 60 menit. Padahal Allah memerintahkan kita
membaca doa sebelum menyembelih. Kalau satu ekor disembelih dalam waktu 60 menit, maka kita hanya menggunakan waktu 3,4 detik satu ekor. Nah, bayangkan kalau kita mengucapkan doa Bismillah, Allahu Akbar, itu sudah hampir 5 detik. Dia nangis ke saya mau tinggalkan. Saya tidak bisa lagi bertanggung jawab kepada Allah. Sebab boleh jadi yang lewat itu pakai conveyor, kan kalau perusahaan besar itu ada namanya conveyor, saya lupa namanya pokoknya. Digantung itu air, kemudian dia jalan. Jadi ilustrasinya begini, ayam itu digantung kepalanya di bawah, kaki di atas, menghadap ke kita, menghadap ke penyembelih. Kemudian 3 detik kemudian dia masuk di tempat pembingsangan, standing namanya. Nah, setelah itu diangkat lagi menuju ke tempat penyembelihan. Setelah itu masuk di air panas, kemudian masuk di mesin pencampur bulu. Tidak sampai 1 menit prosesnya, 1 ekor, bayangkan. Nah, saya tidak mau menyebut nama, tetapi saya mau bilang begini, masih banyak sertifikat halal makanan yang dibuat oleh MUI yang beredar, itu tahun depan sudah harus habis. Jadi dulu memang yang membuat sertifikasi halal itu adalah MUI. Dulu, semenjak tahun lalu sudah bukan lagi MUI. Ada namanya BPJPH di bawah DEPA. Jadi hati-hati membaca label. Dan banyak orang yang nakal bisa melakukan itu. Apa susahnya saat ini teknologi? Jadi hati-hati, saya tidak mengatakan jangan. Hati-hati apalagi persoalan makanan. Solusinya apa? Sebaiknya sembelihan itu kita sembelih untuk kita konsumsi. Ayam misalnya. Oh, saya tidak punya alat pencabut bulu. Tidak ada masalah. Kita ke tempat pemotongan ayam saja, kita yang potong dan kita bertahu mati ini baru masuk di air panas. Jangan dia lakukan, kita yang melakukan. Kalau dia mau, kita pindah di sebelahnya sampai ada yang mau. Jadi saya kalau mau belikan ayam, saya punya anak atau keluarga saya atau zaman saya, itu kan saya kepala rumah tangga di masjid saya sembelih. Saya berkata bahwa kalau kau tidak mau saya sembelih, saya jangan sembelih yang lain. Banyak gitu. Jadi jangan kita terpaku bahwa di sana tidak. Kita mesti hati-hati. Ingat pesan Rasulullah bahwa sembelihan itu sebisanya akan kita yang lakukan, gitu. Tidak. Atau jangan diwakilkan. Ya kecuali kalau terpaksa. Kalau bisa anak kita. Jadi saya ingin ulangi bahwa ada 4 yang harus putus. Imam Syafi'i mengatakan cukup 2, 3 imam mengatakan harus 4, tetapi pendapat Imam Syafi'i tidak dibantah. Jadi pendapat Imam Syafi'i tidak dibantah. Jadi 2 sudah bisa, sudah cukup. Insya Allah halal. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya mau kasih contoh. Pada unta, ya, pada unta itu yang disembelih di bawah dada, di atas dada sedikit, sorry. Kenapa di situ? Sebab itu tadi hukum dengan marinya itu berada di bawah situ. Tapi pisaunya bukan pisau seperti yang kita lihat seperti penyembelih. Pisaunya dia itu tajam setelah menyembelih. Jadi kalau nyembelih unta, jadi pegang pisaunya ini misalnya ini pisau ya, bisa tusuk.
beda. Misalnya kalau kita mau pakai sistem tarik kayak begini, ya, kita angkat begini. Jadi ujung pisau yang kepala pisau itu menghadap kita. Insya Allah sembelihan kita tuh selesai dengan baik. Karena jiwa menyembelih itu bukan emosi, jiwa. Kita meminta kepada Allah supaya, ya Allah, berikan otoritasmu untuk saya memisahkan nyawa hewan ini supaya secara sunatullah bisa menjadi konsumsi saya. Jadi mulai diarah nanti kepada ustaz-ustaz dan adik-adik yang sudah kembali, kasih imam-imam yang lama itu, yang sudah laku ilmunya, bilang nanti saya sendiri jadi kita. Saya sudah tahu bicaranya, kalau kita belum tentu kita tahu. Ini mesti disampaikan dan mesti kita memang tegakkan ini. Kasihan sebab hewan kurban itu banyak yang konsumsi. Kita mesti jaga. Oke, next. Ini yang saya mau kasih lihat. Di sini saya mau panjang sebetulnya. Tidak apa-apa kita sampai jam 2 nih. Ya. Ini foto insya Allah aslinya bukan fitnah. Jadi saya ulangi, ini foto insya Allah aslinya bukan fitnah. Ini ayam teman saya beli makanan. Sebelum dia makan, dia foto biasa. Dia kirim dengan saya. Bisa saya makan ini? Dan apa ini? Tidak ada urat yang putus. Nah, sudah jadi makanan ini. Saya bilang buang itu. Jadi dan ikan, bukan makanan manusia. Dengan tidak halal ini, saya tidak mau mengatakan tidak halal. Tetapi Allah sudah menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Kalau dalam hewan sembelihan Allah mengatakan dari maksud yang halal adalah itu tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya tidak langsung mengharamkan. Saya bawa dulu ada logikanya ke sunnah dan Al-Quran dan sunnah supaya bisa langsung dipahami. Ini tidak diputus. Dan ini banyak kejadiannya. Itulah kenapa saat ini banyak penjual ayam di pasar yang ayamnya sudah disembelih itu tidak ada di kepalanya. Apa maksudnya? Supaya konsumen tidak memiliki bukti bahwa sembelihannya itu tidak halal. Sembelihannya kayak begini. Oleh sebab itu kita balik. Kalau kita tidak mau menyembelih dan kita mau meyakini saja sembelihannya itu, ya kita minta supaya ayam itu yang kita beli ayam yang lengkap. Misalnya kepalanya mesti nyambung dengan badannya supaya kita bisa lihat. Yang saya perlihatkan tadi, supaya kita bisa lihat ini putus misalnya. Kita mau deh. Ini putus. Ini harus putus. Ini kan tidak putus. Berarti sembelihannya tidak halal ini. Ini juga cuma satu yang putus. Ini cuma terakeanya, saluran nafasnya yang putus, tetapi yang tiga tidak. Ini bahaya. Apalagi yang di meja-meja penjual ayam yang dekat-dekat penjual ikan. Lihat begini caranya. Tidak ada putus. Itu saja tidak putus. Belum tentu dia mengucapkan doa sebelum menyembelih. Ini indikasi. Nah, apalagi kalau sudah jadi bakso. Kita tahu apa? Ya kalau tidak komplain sama kadang ini kok tidak sembelih. Nah, jadi saat ini fakta dan susahnya saat ini penjual ayam itu
Ya, penjual ayam itu tidak mengupayakan memperbaiki ini sebab dia memikirkan bisnisnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ulangi bahwa untuk sembelihan kita, jadi kata sembelihan kita di hadis Rasulullah itu dijelaskan bahwa bukan hanya persoalan kurban, tetapi persoalan untuk kita konsumsi langsung setiap hari. Dengan sembelihan. Jadi hewan sembelihan yang kita konsumsi itu adalah sembelihan kita. Kan kita yang memakan. Oleh sebab itu, tegakkanlah syariat itu sesuai dengan sembelihan halal yang sudah diatur dalam agama kita. Nah, kalau kita bisa tegakkan itu, maka insya Allah saya yakin kasus-kasus semacam ini kita tidak akan temukan lagi. Kalau foto ini dua, saya dapat di salah satu tempat, tapi dia bersebelahan dengan penjual ikan. Dan pada umumnya memang yang menjual kepala ayam kayak begitu itu selalu bertetangga dengan penjual ikan. Jadi dia tolong jangan dibeli sebab itu adalah bangkai. Jadi tanpa melihat penyembelihnya, tanpa meyakini bahwa dia muslim atau tidak, tapi melihat hasil sembelihannya, maka itu adalah bangkai. Nah, biasanya diidentifikasi di dekat-dekat penjual ikan, di tempat-tempat penjualan di pasar, penjualan ayam. Nah, kalau ayam begini yang putus satu saja, itu sebetulnya kasusnya adalah ayam yang disembelih setelah mati. Jadi sesuatu yang sudah mati tidak bisa dikatakan sembelihan, apalagi kita kategorikan sembelihan halal. Jadi hewan yang sudah mati, kenapa disebut bangkai? Sebab dia bukan sembelihan halal hewan. Kalau daging dikatakan daging bangkai sebab proses penyembelihannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam Islam. Beda lagi daging yang haram itu adalah asal muasal daging hewan yang disembelih, yang diubah atau hidup menjadi otot daging, yang hewannya tidak masuk kategori sembelihan halal dalam kaidah Islam. Babi, kambing yang dicuri atau segala macam. Ya. Jadi pemahaman kita mesti mungkin dipertegas dalam kaidah-kaidah Islam sehingga kita tidak menyepelekan ini. Kalau kita melakukan sembelihan untuk tetangga kita misalnya dengan niatan untuk menyelamatkan konsumsi kita, konsumsinya, saya yakin insya Allah amalan kita semakin baik. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa kita diperintahkan mengkonsumsi makanan halal? Saya patoki dua ayat ini di Al-Baqarah 168 dan Al-Baqarah 172. Kalau kita renungkan ini, maka saya yakin akan menetes air mata kita kalau kita melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau kita ke sebuah pesta, ya, kita tidak tahu siapa yang memasak, bahan bakunya apa. Banyak bumbu saat ini yang digunakan oleh tukang masak dalam kaidah Islam itu diharapkan ada 8 jenis, termasuk kecap. Jadi kita mesti hati-hati. Sebab kita betul-betul ingin taat pada minimal 2 ayat ini. Al-Baqarah 168 dan 172 ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi pengingat yang tajam bagaimana harusnya kita mengkonsumsi makanan halal itu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam proses penyembelihan hal-hal yang makruh misalnya kita nyembelih, biasanya itu ayam. Karena semangatnya kita nyembelih putus kepalanya.
Sebagian ulama mengatakan itu makruh. Tapi kalau Imam Syafi'i kan selalu melemahkan itu, ya. Itu boleh, tapi makruh kan boleh. Itu menyembelih sampai putus kepalanya itu biasanya ayam. Tetapi kambing juga bisa mengalami ini. Kalau dia menyembelih kayak berdaging, sakit semangatnya putus kepalanya kambing. Nah. Kemudian menggunakan pisau tumpul. Jadi jangan sampai kita menyakiti hewan. Kalau dalam kehidupan saya ada namanya animal welfare. Itu bagaimana kita bisa ihsan melakukan penyembelihan itu, sehingga jangan menggunakan pisau tumpul. Dia betul-betul tajam. Kemudian, ini banyak kejadian di panitia Idul Kurban. Hewan setelah disembelih, yang nyembelih imamnya atau jaganya langsung meninggalkan tempat. Ini yang salah. Sebab tukang sembelih itu bertanggung jawab menentukan bahwa sapi atau kambing itu sudah mati. Nah, ini imam-imam kita banyak tidak paham juga. Nah, sehingga bagian penguritan, karena dia hitungannya kan bisnis, bagian penguritan itu tidak peduli sapinya mati atau kambingnya sudah mati, dia langsung saja kuliti. Padahal tidak boleh. Nah, kita harus melihat dulu, kalau misalnya pada kambing dan sapi untuk menentukan dia sudah mati atau tidak, kita bisa lihat lambungnya. Makanya kan Rasulullah mengatakan kalau mau menyembelih metode salb tadi itu, baringkan lambungnya kan seperti ini. Itu di lambung itu bisa kita lihat. Kalau tidak ada gerakan, maka itu dia sudah mati. Atau pada matanya, titik matanya kita pukul. Oh, kalau tidak lagi gerakan, maka dia sudah mati. Nah, ini yang harus diketahui oleh tukang sembelih. Bukan begitu sudah diberi langsung meninggalkan tempatnya. Akibatnya apa? Hewan yang sudah disembelih diupayakan halal, ya, kembali hukumnya berubah lagi kan dengan ditangani oleh orang-orang yang juga tidak paham pada komunitas itu. Nah, jadi kalau di ujian kami waktu tadi ujian Juleha jurusan halal, ada namanya spesifikasi pemantauan hewan itu mati atau tidak. Jadi kami diuji juga untuk itu. Setelah sapi yang kita sembelih, kita diminta untuk melihat itu. Nah, yang paling mudah sebetulnya mengidentifikasi dengan menusuk di kuku sapi atau kambing, tusuk pakai pisau. Tapi itu kesannya masih menyakiti. Nah, kalau yang tidak kesannya menyakiti, lihat lambungnya dan lihat pintu matanya. Itulah sehingga kita diminta untuk membeli hewan-hewan kurban yang tidak cacat, sehingga gampang melakukan identifikasi seperti itu. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini ada 3 video saya mau perlihatkan kepada kita. Ini ada di YouTube. Yang pertama hal, oke, sah. Ya, coba. Ya. Bisa buka. Tetapi dia bukan profesional. Ya. Dia panitia kurban. Coba lihat bagaimana bisa. Oke, bisa.
Berapa kilo? Benar. Oke, kalau dari sana dikasih nomor. Atau di sekalian di channel itu. Atau dia ada ya, tidak apa-apa. Oke. Sebetulnya ada 3 video yang saya mau pertontonkan cara penggunaan penyembelihan hewan kurban saat ini. 2 video itu memisahkan tentang panitia kurban yang menyembelih tapi tidak siap. Yang satunya di proses penyembelihan di RPH Solo. Nah, kita biasa temukan bahwa panitia yang tidak siap itu adalah walaupun menggunakan pisau yang tajam, tetapi tidak memahami kode etik penyembelihan. Kode etik yang ada pada sapi yang disembelih. Yang orang katakan, jadi ada yang menyembelih itu pada saat misalnya hewan itu masih mengambil nafas. Yang saya ini dia nyembelih pada saat hewan itu masih mengambil nafas. Kalau dalam kaidah ilmu welfare atau ihsan itu sebenarnya tidak etik, bukan tidak boleh, tidak etik. Sebab dia masih mau menikmati nikmat Allah sebelum melepaskan hewannya. Apa kejadiannya? Pada saat disembelih hewan itu melakukan perontahan, perlawanan yang menggeliat itu sampai membuat panitia juga setengah mati mengatasi menggunakan kepalanya, kakinya, apa segala macam. Kalau ini teman saya menyembelih di Solo, dia dengan tenang, tapi dia adalah profesional. Dia juga profesional. Tiap malam dia memang kerjanya hanya menyembelih, pisaunya tajam. Padahal ini yang disembelih sapi BX. Sapi BX itu beratnya tuh 400 sampai 500 kilo. Sudah sekali. Kalau sapi BX itu setinggi saya kayaknya, sedikit lebih tinggi lagi. Itu banyak di PT Bulus. Jadi dulu waktu saya di Jawa Tengah diminta untuk menyembelih di ada RPH di sana, RPH nasional. Itu kan sembelih satu sapi kayak begini, satu sapi BX. Tetapi dia tenang gitu loh. Nah, kita maunya dia disembelih dengan tenang apa segala macam. Nah, kalau di video ketiga next yang di bawahnya, ini semua tidak siap dengan pengetahuan sekalipun. Dia berasumsi bahwa kalau 2 kakinya diikat, maka sapi itu aman. Padahal tidak. Yang disembelih sapi Bali. Sapi Bali itu adalah cucu banteng. Cucunya banteng. Sapi Bali itu biasanya sembelih di sini. Sapi Bali itu yang putih pantatnya, ya kan? Coklat bulunya.
Kalau dia sudah tua, jantan, dia ada hitam-hitam. Tetapi pantatnya pasti putih. Itu yang sudah potensi. Sapi Bali. Itu tidak bisa dimain-main dan tidak bisa dipandang. Kecil memang, tapi kekuatannya lebih dahsyat dibandingkan dengan sapi BX. Ya namanya cucunya banteng. Ya, pasti ganas dan betul-betul ganas. Tadi Ustaz Muhammad cerita bahwa ada yang nyungki lepas tiba di tempat ditangkapnya, dia langsung disuruh kembali. Nah itu saya langsung menangkap bahwa ini pasti kasus sapi Bali. Makanya untuk mengatasi sapi Bali kita mesti tenang, kita mesti ihsan. Bagaimana ihsan? Menangani sapi Bali itu boleh 10 orang, boleh juga 1. Tetapi lebih bahaya kalau 10 yang tangani, karena dia lebih kacau. Jadi modalnya adalah ihsan. Kalau sudah ihsan, maka kasus semacam ini kalau di ujung video memisahkan, ini ustaz ini ditendang sama sapi, 2 kaki sapi menghantam dia punya darah. Sebab sapi yang sebelumnya disembelih begini, tapi ini sapi Bali. Saya ingatkan sapi Bali yang satu sama lain, kita tidak tahu bagaimana fisiologinya setiap menghadapi kita. Jadi ini pesan yang saya mau sampaikan bahwa sejak awal tadi bahwa sembelihan itu adalah diciptakan, disunnahkan menjadi konsumsi kita, menjadi konsumsi manusia. Selama sembelihan halal itu kita perlakukan secara ihsan. Secara ihsan itu bagaimana? Sudah saya sampaikan tadi bahwa mesti muslim yang menyembelih harus baca doanya, harus sakit baik dan tamyiz, kan? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian asal muasal hewan sembelihannya itu mesti bagaimana. Jadi mungkin begitu yang saya bisa sampaikan. Sebetulnya kalau berbicara tentang sembelihan itu kita butuh waktu yang sangat-sangat panjang. Saya cuma mengambil intisarinya saja, sebab saya pesankan bahwa saya menyampaikan 2 jam. Kalau tempat lain saya menyampaikan itu rata-rata 6 sampai 8 jam untuk kita diskusi. Tapi sudah ini kan kita masih sosialisasi. Saya juga keilmuan saya juga belum tuntas tentang penyembelihan. Insya Allah saya akan kaji lebih dalam lagi. Tapi saya punya kewajiban mengkampanyekan sembelihan halal ini sebab saya sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP dan agama saya juga mengingatkan, agama kita mengingatkan bahwa menyampaikan satu ayat juga itu adalah hal yang sangat urgen di dalam kehidupan sosial kita. Apalagi kita tahu kondisi sosial umat Islam saat ini itu sudah banyak meninggalkan nilai-nilai keislamannya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, minimal kita menyampaikan 1 atau 2 ayat bagi 20 ayat itu. Begitu kan kata Rasulullah. Mungkin begitu, nanti kita diskusi. Insya Allah kalau saya bisa jawab saya akan jawab, kalau tidak jawabannya akan saya titip pada Ustaz Muhammad. Bila itu fikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya keren, sekeren saya. Ya, kenapa saya bilang keren? Karena materi-materi seperti ini jarang kita dapatkan, padahal sangat kita butuhkan. Nah, mungkin kita buka kesempatan selama di ke depan untuk tanya jawab. Terang jauh ya. Ya, kita buka kesempatan tanya jawab. Silakan Aranatu persiapkan pertanyaannya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, apa kabar hari ini?
banyak dapat insight, banyak dapat bayangan ketika nanti ke pasar dagingnya seperti apa yang bisa dibeli, atau bahkan nanti bisa potong ayam sendiri sampai ini. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan dari Ustaz Nadir, ini saya mau tanya dulu, calon-calon pemimpin bangsa yang ada di depan saya, ada berapa tadi macam hewan sembelih? Kenapa ada 2? Apa itu? Kombinasi langsung. Kenapa tadi babi tidak masuk? Kalau tadi onta mananya yang dipotong? Oke, berarti banyaknya yang tidak tidur. Yang tidak jawab mungkin tidur. Oke, pertanyaan pertama dari Ustaz Nadir. Nanti Ustaz pertanyaannya buat Ustaz ditanyakan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucapkan berterima kasih kepada Masjid dan Guru Langit yang mengadakan acara asosiasi sembelih halal, dan takdir saya saat Jumat kemarin juga oleh Pak Ustaz Muhammad. Alhamdulillah, jauh-jauh saya datang ke sini untuk mendapatkan ilmu dan barakah terkait dengan sembelih halal. Baik, yang pertama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz pada datang ke yang baru untuk berbagi ilmunya. Jadi yang pertama kebetulan saya di Pak Rokotan karena sekaligus juga ketua RT. Tentu sering bersentuhan dengan masyarakat terkait dengan pemotongan hewan, baik kurban maupun pemotongan ternak unggas. Jadi yang saya ingin pertanyakan Pak, tentu tadi materinya banyak yang saya dapatkan, yang saya lihat di masyarakat awam tentu jauh daripada yang Pak Ustaz sampaikan, dan salah kami akan meminta kesediaan mungkin untuk mengadakan masjid kami. Yang pertama. Yang kedua adalah mengenai juru sembelih halal. Yang ingin saya pertanyakan Pak, kenapa namanya juleha? Kenapa bukan namanya juseha, juru sembelih halal? Kalau dilihat Ustaz biasa dikaitkan dengan nama ibu-ibu, juleha. Itu yang pertama. Juleha. Punya teman juga namanya Juleha, kenapa bukan Juleha, juru sembelih halal? Yang pertama Ustaz. Yang kedua mengenai memotong hewan kurban, itu apakah boleh Ustaz memotong memakai tangan kiri? Karena terkadang ada yang Ustaz yang kiri, apakah boleh Ustaz? Dan yang ketiga adalah mungkin terkait mengenai sertifikat pelatihan wilayah Ustaz. Bagaimana kalau kami ini ingin mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikat yang kami juga mengusulkan bagaimana kalau di baru ini ada mungkin organisasi juleha dan Pak Mohon bisa menjadi ketuanya. Dari antara kami ini Pak Ustaz Mohon ini adalah orang-orang sangat kreatif dan bermasyarakat. Mungkin itu yang terakhir saya. Dan yang terakhir adalah apakah boleh Pak Ustaz kami sudah dibanding ke Juleha Makassar. Iya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Nadir. Jadi seandainya dia bukan juleha berarti Pak nanti akan dijawab sama Pak Ustaz. Cuman
Saya pribadi sebenarnya namanya bukan di daerah, nggak perasaan kak. Ya, gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, kenapa Juleha? Padahal kalau dipanjangkan ini salah kalau dibilang Jule sembelih halal. Jadi Juleha ini dibuat oleh anggota DPR kita di pusat yang terhormat. Saya juga belum dapat alasan atau belum dapat jawaban kenapa tiba-tiba mereka menyebut Juleha. Jadi itu ketetapan undang-undang. Kalau Juleha secara organisasi itu hanyalah kumpulan teman-teman yang senang dengan upaya sembelih menyembelih, tetapi tidak semua sudah melalui sertifikasi, tidak semua, tetapi dia gabung di dalam satu organisasi sehingga banyak itu ada Juleha A, B, C, D dan lain sebagainya. Tapi kalau Ustaz tadi saya tangkap, kalau berbicara tentang sertifikasi, maka yang dimaksud adalah Juleha sebagai profesi yang dibuatkan ijazah oleh kita lewat BNSP. Jadi seperti saya untuk mengikuti itu adalah sudah punya pengalaman menyembelih minimal 5 tahun. Kalau tidak memiliki pengalaman menyembelih 5 tahun, jadi yang saya masukkan ketika itu adalah pengalaman saya sebagai tukang sembelih di RPH Makassar dan sebagai tukang sembelih di setiap momen Idul Adha. Jadi masjid juga memberikan rekomendasi bahwa memang selama 5 tahun ini saya sudah menjadi tukang sembelih di masjid saya. Nah, itu landasannya sehingga kita bisa mengajukan untuk bisa ikut pelatihan. Jadi kita pelatihan dulu itu, Ustaz. Pelatihannya 2 minggu. 2 minggu. Jadi ada 13 kompetensi yang wajib kita miliki. Untuk kompetensinya itu ada disebut kompetensi dalam melaksanakan ibadah wajib. Jadi kita dianggap kompeten untuk melaksanakan ibadah wajib atau rukun iman. Terus kompetensi kedua itu adalah dianggap kompeten menjalankan syariat Islam. Itu kita diuji itu. Kemudian dan dilantikan. Kemudian ada yang ketiga ini untuk profesionalisme. Yang ketiga ada namanya K3, keselamatan, kesehatan, kerja. Itu kita juga diuji. Jadi ini yang banyak kejadian di tempat panitia kurban. Itu asal-asalan saja, tidak berhak misalnya dia menggunakan tali, tetapi tidak menggunakan kos tangan. Jadinya pada saat satu mengamuk, lecet tangannya, lepas sapinya. Padahal hanya persoalan kos tangan. Nah, ini yang dimaksud seperti itu tadinya. Nah, kemudian ada yang keempat itu kompeten dalam melakukan komunikasi dengan tim. Jadi misalnya kita dengan tukang sembelih, kita kode tukang sembelih, siap Ustaz, sudah siap disembelih. Tapi tukang sembelihnya mengatakan, ini dan ini. Ini mesti ada komunikasi kayak begini, komunikasi efektif. Dan yang kelima itu mengetahui jenis sembelihan. Jangan sampai ayam dijadikan hewan kurban kan jadi lucu. Jadi kita diuji itu ya hal-hal begitu. Nah, ada 13 sebetulnya Ustaz. Tapi kalau misalnya nanti ada pelatihan, insya Allah saya akan sampaikan. Kalau ada jadwal pelatihan sertifikasi sembelih halal sebagai profesi, bukan organisasi, misalnya. Kalau organisasi itu banyak bisa buka di YouTube, di Facebook apa segala macam. Dan insya Allah, sebab saya punya
hak juga untuk bisa memberikan rekomendasi. Jadi pada pelatihan saya akan sampaikan dan saya insya Allah akan memberikan rekomendasi pada teman-teman untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasinya itu. Saya pelatihannya dan sertifikasi di Jogja, di UGM, Fakultas Kedokteran UGM. Saya tinggal 1 bulan di Jogja. Saya sengaja tinggal, jadi saya keliling Jawa Tengah, di Jogja, saya masuk di FTH untuk menyembelih, untuk latihan dan melihat bagaimana metodologi pendidikan mereka. Jadi saya tinggal betul-betul 1 bulan di sana, sehingga saya tanya berapa biaya pelatihannya. Kalau biaya pelatihan dan sertifikasinya mungkin kelihatan nih, ada yang diumumkan, tapi tinggalnya 1 bulan ini. Kalau tinggalnya 1 bulan ini agak lama. Jadi itu yang kedua. Jadi kalau insya Allah kalau ada jadwal, saya akan sampaikan jadwal pelatihannya dan insya Allah saya akan juga akan berikan rekomendasi untuk itu. Yang ketiga tadi apa? Oh iya, menyembelih itu kan yang tidak boleh pakai mesin. Kita pakai tangan, kiri atau kanan, itu cuma talenta namanya. Talenta kan, kebiasaan saja. Itu sah. Penting kita ingat rukunnya nyembelih itu bagaimana. Jadi tidak ada masalah itu sah. Itu cuma talent, kebiasaan. Bahkan juga masih menjadi perdebatan itu bahwa sembelihan dan kita itu harus menghadap kiblat. Itu masih sesungguhnya itu masih jumhur lama. Jadi masih diperdebatkan. Yang inti itu adalah pisaunya tajam dan dia muslim. Itu yang inti. Dan tidak terbuat dari kuku dan tulang. Oh ya, saya mau ingatkan, hati-hati membeli pisau impor. Hati-hati, sebab sudah banyak pisau buatan Cina khususnya yang sudah menggunakan tulang, ada unsur tulangnya. Kenapa mereka lakukan? Mereka tahu bahwa umat muslim tidak tahu kalau ini pakai tulang, dan umat muslim tahu bahwa tidak boleh menyembelih pakai tulang. Mereka sudah punya data itu. Dan itu sangat menguntungkan pihak mereka untuk melemahkan kita. Jadi sebaiknya beli pisau yang kita tahu. Kalau mau beli pakai pisau yang bagus, yang stainless steel itu bagus, yang apa ya, bukan buatan pabrikan, kita pakai itu aluminium, apa namanya? Ada mesin mobil, bukan di dalam mesin mobil kenapa saya lupa? Bukan, torasnya itu kalau bahasanya apa kan? Yang pistonnya, piston mobil. Artinya mampu kita jamin bahwa pisau kita memang bukan mengandung unsur tulang dan tubuh. Dan pisau itu ya diperlakukan dengan baik. Kalau saya punya tempat khusus, ada beberapa khusus saya. Kalau tidak kondisi menyembelih seperti baik. Jadi menyembelih pakai tangan kiri itu tidak masalah sampai. Kemudian yang keempat ada yang ya, saya ini sudah hampir setahun menjadi ketua Juleha Sulawesi. Beberapa bulan lalu kita munas dan saya masuk sebagai formatur. Jadi organisasi sudah sah, kami sudah munas, ada Menkumhamnya, ada NIK-nya, ada EPB-nya. Nah, untuk di Sulawesi masih belum membentuk di mana-mana. Sehingga Pak Muhammad dan Mawar tanya saya bilang, saya belum bentuk. Untuk kepengurusan Sulawesi Selatan saja, saya belum bentuk. Sebab agak sulit menumbuhkan latar. Tapi saya memang punya niat membentuknya. Jadi kalau mau silakan kita jadi tempat ini sebagai
Juleha Indonesia, wilayah Sulawesi Selatan. Itu mungkin. Ya, jadi tidak ada masalah. Senang kita mau sama-sama, sebab saya sebetulnya ini di Makassar itu sudah kayak penulis. Saya ke dinas minta waktu, saya tidak minta uang, saya cuma minta waktu untuk kampanye kayak begini. Saya masuk di masjid, bilang apa ke bawah, semacam sudah lah. Jadi ya, tapi saya selalu doakan ya Allah, izinkan hamba untuk bisa melakukan hal ini. Sebab saya sudah tidak ada alasan, basic ilmu saya memang sudah di sini, pengalaman hidup saya semenjak 86 di sini. Tahun 97 saya kan yang membuka LPH di Unas ketika tidak ada yang pernah dibuka, saya buka. Kemudian saya sebagai pendiri hal, saya tersertifikasi 3 sertifikat yang terkait sebagai UPH, baca dan tukarlah dan satu malam saya sempat menangis, ya Allah, kalau memang kau ucapnya waktu, izinkan anak saya menggantikan saya. Jadi saya sudah titik pada anak saya, alhamdulillah sudah 30 juz. Mudah-mudahan kali ini ditakdirkan ke Madinah. Saya sudah bilang, kau Bapak cuma ingin kau memahami Al-Quran dan hadis tentang ilmu menyembelih, insya Allah Bapak yang akan didik. Bapak akan didik langsung. Karena kakeknya kan juga tukang sembelih dulu. Dosen saya tukang sembelih lagi. Jadi saya sebetulnya tidak punya celah untuk menolak aktivitas semacam ini. Nah, di mahasiswa, saya menjadi presiden duanya sampai saat ini. Jadi memang saya sudah tidak bisa mengira. Saya sangat berterima kasih kalau tidak menyampaikan dengan mata bahwa saya sangat terbuka untuk ini. Silakan, saya jadi hidup dari kayak ada yang membantu mendapatkan ini. Ya, mungkin begitu. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, jadi ternyata doa-doa malamnya beliau ya mungkin bertahun-tahun yang lalu Allah gantungkan sampai akhirnya kita bertemu di sini. Saya yakin dengan pertemuan kita hari ini yang ada di depan kita ini semua anak kita ini, yakin di antara mereka ada yang akan bisa menggantikan beliau. Dan kembali saya ulang dari awal tadi bahwa untuk bertemu beliau saja Allah harus perjalankan saya ke Surabaya. Saya harus menghilang dari baru selama 40 hari. Betapa 40 hari di Surabaya dan bukan untuk ketemukan. Kenapa di sana? Saya malah dipertemukan dengan salah satu 2 kali kegiatan GBH. Akhirnya saya kekepoan saya harus membuncang kembali terkait dari yang Juleha itu saya pernah dengar, mudah-mudahan tidak salah dengar. Katanya Juleha ini karena asalnya dari Jawa, memang dulu bukan juru sembelih, tapi juru sembelih. Juru sembelih halal. Jadi akhirnya Juleha. Kenapa pakai nama perempuan supaya mudah diingat? Supaya unik, supaya banyak kepo. Akhirnya termasuk kekepoannya Ustaz Nadir membawanya dari TNI aja melewati 1001 lubang hingga kita sampai di sini. Alhamdulillah beliau datang karena saya yakin beliau suka di peternakan. Saya juga dulu peternakan. Saya bagian tukang jual obat cacing sapi. Dan apa yang beliau sampaikan tadi terkait pengembangan UEH ke depannya, terutama orang-orang yang mau berkecimpung mendakwakan tentang pemeliharaan ini, atau bahkan memang harus kita sambut baik.
Yang mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan nanti ke depannya, karena ini sangat urgent, dan ternyata Pak Ustaz Taklim ini udah memulai dari dulu dan gayungnya belum bersambut di banyak tempat. Mudah-mudahan tentang hari ini bisa membawa satu perubahan besar. Masih ada yang mau bertanya? Satu, dua. Nanti tadi dulu pasti kunci ini dulu. Tapi jangan pilih. Pertama, terima kasih atas tadi bilang si Ustaz dari cerita ayam ini. Pernah saya disuruh sembelih ayam, nah itu ayamnya tadi bedanya dagingnya Ustaz. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, apa alasan untuk mengatakan bahwa daging yang disembelih dengan perasaan yang tidak baik itu berpengaruh? Ah, dan yang ketiga Ustaz, kejadian lagi Ustaz. Karena pengantin di acara di situ saya tegur sepupu saya Ustaz. Dia bilang jangan sampai makan dagingnya atau rokoknya saja. Tapi bilang kenapa bilang tidak tahu ya caranya. Terus bilang ini bismillah lagi bacanya. Bagaimana nih Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, oke. Standar kita ini cukup kritis ternyata. Ya, jadi saya pernah alami kasus ke Bulukumba di Jeneponto di Karawang, pada salat asar. Tiba-tiba ada kuda yang tabrak mobil saya, masuk pada kakinya berdua. Nah, terjadilah masalah waktu itu. Muridnya datang menuntut saya, tetapi saya bilang sebelum tuntutan kita selesaikan, dia harus bukti bahwa dia punya. Yang saya sampaikan bahwa selalu ada hikmah di balik kejadian. Nah, kasus yang akan sampaikan itu mestinya diklarifikasi dulu kepada pemiliknya. Kalau misalnya ditabrak dan tidak langsung mati, memang masih bisa disembelih. Tetapi, nah terus bagaimana kalau pemiliknya tidak ada? Tetap ada solusi. Misalnya menyampaikan ke lebih dari 3 orang. Ini kan kasus. Tapi ini cuma jumhur ulama saja, bukan tidak ada hadisnya ini. Bukan hadis. Tapi kita melihat yang mana benar lebih banyak. Agama selalu memberikan jalan tengah. Tetapi kalau kita yakin bahwa kambingnya tidak akan mati sampai pemiliknya datang, ya nggak usah disembelih dulu. Ya, saya masih ingin waktu saya ada nakal waktu itu. Ini tidak halal. Walaupun pemilik sudah menghalalkan, tetapi informasinya dan kelakuan saya dan saya sendiri itu tidak memberikan kehalalan. Itu faktanya dan saya lakukan. Jadi kita lihat dulu, kalau pemiliknya sudah menghalalkan musola, tidak masalah. Allah akan memberikan jalan. Seperti yang saya alami. Tiba-tiba pemilik kuda yang tadi mau mengamuk, dia lihat langsung mengambil sampai telinga saya bilang, dia bilang, apa lo? Dia kali juga. Dan memang saya selalu bawa pisau di mobil, pisau sembelih. Saya punya polisi tidak bisa tahan saya. Saya cukup perlihatkan bahwa saya Juleha. Bukan Juleha sebagai organisasi, Juleha sebagai profesi. Ini Pak, identitas saya sebagai Juleha. Oh silakan bawa pisau. Saya di sini nggak bawa pisau. Yang penting bukan. Ya ada saja. Misalnya di jalan tiba-tiba ada kasus kayak gitu, kambing mau disembelih, masak pisau potong tempe yang kita pakai sebutkan gitu. Yang ketiga, tadi apa ketiga? Pak?
Iya. Makan di pesta, usahakan karena kita muslim jangan ada fitnah. Ya, karena kita tidak tahu, bukan mengabaikan basmalah saja. Suatu hari Rasulullah dibawakan makanan oleh para sahabat dan diterima oleh Aisyah. Dan tidak ditahu siapa pun yang berinya, tetapi kita tahu bahwa itu adalah komunitas Yahudi yang baru saja masuk Islam. Dan Rasulullah mengatakan, bacakan kalimat basmalah, silakan. Tidak ada masalah. Yang penting kita jangan bukan fitnah. Sama juga dari sisi keilmuan Furqan layar saya, kalau Furqan tadi itu, maka jangan makan dagingnya, kuahnya. Nah sama ya. Sama ya, kelompok kuah dengan kuahnya. Nah, ini tadi daging pakai kuah enggak? Terus kuahnya pakai daging tidak? Nah sama ya. Jadi, insyaAllah, jangan menginginkan di pesta itu banyak sekali fitnah. Kalau di warung makan tidak ada fitnah, kita punya hak mengkomplain. Tapi di pesta, apalagi kita punya tante yang bikin pesta, sampai anak kita akan dijadikan bahan fitnah. Jadi jangan juga, santai saja. Insya Allah akan ada selalu jalan yang kita temukan. Mungkin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya pertegas tadi itu pada Allahnya disampaikan sebagai tugas sama santri kita terkait kondisi hewan yang dalam kondisi tertentu. Hewan yang tercekik yang kemudian masih bisa kita selamatkan, ini mungkin perlu untuk kita sampaikan ke santri-santri juga sebagai bekal untuk mereka di kemudian hari. Saya harap untuk menghalalkan dagingnya daripada dia mati menjadi bangkai dan akhirnya dibuang, atau mungkin ada oknum tertentu yang mengambil kemudian menjualnya. Itu saja mungkin dari saya. Kenapa? Jadi memang statementnya seperti itu, sebab tidak ada satupun tentunya ciptaan Allah yang tidak memiliki kadar. Kalau ada semangat begitu kan, tentu tidak akan mengatakan bahwa kita tentu harus saling menyayangi. Cuma kebetulan hewan sembelihan sunatullah yang menjadi bahan konsumsi kita, maka tentu kita butuh juga untuk melakukan hal-hal yang positif, misalnya secara sebagaimana. Tapi banyak kasus memang besar. Kalau kita dengarkan cerita tahun-tahun 80-an sampai 90-an awal, saya tidak tahu di tempat ini, kebetulan tidak. Banyak penjual daging untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah membeli daging-daging secara gelondongan. Jadi bukan daging gelondongan, membeli daging secara gelondongan yang memang sengaja untuk dibunuh. Itu banyak, bahkan banyak di pesta teman-teman. Saya mau sapi 100 kilo. Kalau sapi ini untuk mendapatkan daging 100 kilo itu minimal potong 2. Kalau saya potong 2 ekor hanya untuk 100 kilo, saya sebagai pedagang pasti tidak untung. Pasti untung. Karena 2 ekor itu ya ekivalen dengan misalnya sampai 32 juta. Nah, kalau dia beli 150 1 kilo, berarti saya cuma dapat demokrasinya. Apa solusinya? Solusinya adalah mencari daging-daging atau hewan-hewan yang tidak masuk kategori sembelihan, misalnya ditabrak sampai mati. Itu bukan sembelihan. Atau sengaja menabrakkan itu. Atau mengambil hewan milik orang lain, itu bukan sembelihan. Jadi bukan lagi yang sama, tapi memang tetap sapi, tetapi dia bukan dalam sembelihan. Nah, ini perlu diedukasi memang juga pada masyarakat, karena masyarakat juga kadang mau mudah untuk melakukan pesta.
Ya, ada yang mengatakan, kalau kita tidak beli daging ini, maka pestanya tidak asik. Begitu. Padahal kalau kita cerita protein ikan itu lebih baik dibandingkan dengan daging sapi. Tapi memang kita butuh daging sapi. Tapi tidak juga bahwa daging sapi itu menjadi identitas ekonomi kita. Kita juga karena sunatulahnya dia sebagai bahan konsumsi, bukan sebagai bahan untuk menyampaikan kepada publik bahwa saya punya banyak uang, saya ini. Tidak. Gitu. Jadi saya kira memang harus lengkap ini penjelasan, dan ini memang harus dibangun gerakan secara masif. Sebab cerita tentang kalau tidak bisa hanya 2 atau 3 tahun, selalu saja ada kasus. Saya menyumbang sudah hampir 20 tahun, tapi sampai saat ini saya belum bisa memahami kenapa saya harus menunggu. Saya cuma berdebat saya, saya mahasiswa itu begitu saja. Tapi belum saya temukan jawaban yang pasti. Mungkin begitu. Oke. Masih ada pertanyaan atau kita ambil setengah jam untuk istirahat dulu? Masih ada pertanyaan? Sepertinya dari awal aman nih. Tinggal mau praktek apa potong kambing. Mungkin menjelang penutup mungkin juga ini ada caranya sedikit digambarkan, membedakan daging sapi asli di pasar atau daging sapi KW. Ini yang kita butuhkan ini sekarang pada saat tidak banyak butuh daging, mana tahu ada daging palsu yang masuk di pasar, kita tidak mengerti bahwa warna ini atau apa yang ditandai. Kalau itu mungkin dari bukan pertanyaan, cuma permintaan. Ya, jadi membedakan daging babi dengan daging sapi. Daging babi itu agak putih, dia pucat. Nah, kenapa daging babi pucat? Sebab pH-nya memang itu di bawah 4. Ya, jadi kandungan nutrisinya tidak lengkap. Kemudian dia banyak mengandung bakteri patogen yang gampang busuk. Jadi untuk membedakan dengan daging sapi, kita lihat dulu modelnya. Kalau dia agak pucat, itu kemungkinan daging babi. Kalau dia segar tapi pucat, itu daging babi. Atau daging sapi yang sudah dibekukan tetapi ditowing kembali gitu. Nah, kalau daging sapi yang asli yang segar itu, dia warnanya itu memang bagaimana ya? Dia cerah ya, kayak nggak ada dia. Sedikit lebih mudah. Terus kalau yang mau baik, kalau dia ditekan begini kan dia kembali. Jadi dia tidak busuk. Nah, dia tidak mengandung warna hijau-hijau atau hitam-hitam bukan biasa sebenarnya. Itu yang bagus sebenarnya. Tetapi memang sebetulnya kalau dari sisi ilmu, daging sapi itu kelihatan uratnya itu. Kalau daging babi tidak. Kita kasih foto dempet, kelihatan uratnya itu daging sapi. Nah, untuk menentukan dia sapi betina atau sapi jantan, lihat lemaknya. Kalau lemaknya agak kuning, maka dia itu betina. Kalau lemaknya agak putih, dia jantan. Itu
itu untuk menandakan itu. Jadi sangat mudah sebetulnya, sangat mudah untuk menggunakan itu. Kemudian aromanya, kalau daging babi itu kayak tidak ada gitu, kalau di situ tidak ada aromanya. Kalau daging sapi itu ada aroma khas itu, dagingnya. Itu yang berbeda. Banyak sebetulnya, banyak yang bisa, termasuk harganya kan. Kalau saat ini sebetulnya harga daging sapi kalau di Makassar itu 150 1 kilo. 1 kilonya itu belum tentu 1000 gram. Jadi 1 kilonya itu belum tentu 1000 gram, bisa 800 gram 1 kilo, tapi bedanya dia sampai cuma 70 gram. Kalau cewek atau babi saat ini bisa dapat informasi, dan biasanya masuk di karton itu, karton itu masuk. Itu 80 1 kilo. Dan memang kalau ibu-ibu yang tidak tahu kasihan kalau digabung ini, dari sapi dengan babi, boleh kalau jadi contoh ini, ada alam. Jadi, begitu Ustaz. Nah, kasus-kasus itu sekali lagi, kasus-kasus itu mengingatkan kepada kita sebuah hadis bahwa sembelihanmu, sembelihlah sembelihanmu. Itu tidak bisa dimengerti. Sehingga tidak bisa lagi karena ini dari sapi, dari kami. Karena kita kan diminta menjadi sembelihan kita. Gitu Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini Ada tambahan sedikit Pak. ada bonus. Iya, bonus. Jadi mulai kebetulan saya punya podcast tentang itu di pengajian terkait kurban. Yang mana podcast yang lebih tepat memotong sapi itu ketika jadi napasnya dia keluar. Karena katanya ada juga kualitas dalil itu podcast ketika memotong dia napasnya keluar. Yang kedua adalah kebetulan saya ini pengurus berbagai pengusaha akikah. Apa tipsnya Pak Ustaz sehingga daging kambing yang kami potong ini tidak berbau Pak Ustaz? Ada semacam budaya-budaya katanya kalau untuk mengurangi bau daging kambing itu katanya dikasih makan dan serai atau kebenaran tidak Pak Ustaz. Terus yang terakhir ini kalau Pak Ustaz untuk penggerak-penggerak di dunia saya siap untuk bergabung karena terkait dengan takwa bumi Ustaz. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan main panah saya panggil. Iya. Jadi memang menjadi perdebatan pada saat menyembelih, apakah pada saat napasnya keluar atau dia menarik napas kan begitu. Yang menentukan kualitas dan adalah pH-nya. Bukan bahwa pada saat dia disembelih atau dia bernapas atau dia melepaskan napas. pH-nya. Kalau sapinya tidak stres penanganannya secara ihsan, pasti bagus lagi. Jadi 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, 3 tahun lalu, saya menyembelih sapi 20 ekor. Kemudian alhamdulillah konsumennya bilang ke saya, baru kali ini tahun ini kami menyembelih kami makan daging kurban yang enak. Apa rahasia? Saya bilang saya melakukan, saya mempertahankan pH-nya. Sapinya tenang setelah sebelum disembelih, dan kita sudah mendapatkan tanda dari Allah bahwa kita sudah dikasih otoritas. Jadi bukan persoalan tarik nafasnya. Cuma memang itu adalah etika di mana kita bisa berbuat adil. Kalau masih bisa kita kasih kesempatan dia menarik nafas, kenapa tidak? Dan kelemahannya memang kalau kita sembelih setelah pada saat dia melepas nafas, airnya biasa ikut. Kan
Kan begitu kejadiannya. Bertolong dia. Kayaknya itu bisa merusak atau memerlukan kualitas tadi. Kemudian yang kedua tadi, jadi itu yang harus dipahami. Mengenai penyembelihan kambing, mitos itu bahwa kalau tidak mau bawa kambing ke kuning ke dia, kemudian saya bisa nyembelih begini. Itu mitos. Belum ada sains yang membuktikan bahwa apapun yang kita berikan pada kambing aromanya hilang. Tidak ada. Kecuali kita memperbanyak bumbunya. Aroma kambing tidak bisa hilang. Saya baru banyak porsi tidak ada itu. Jadi mitos semua itu. Nah, memang ada perbedaan aroma kambing dengan domba. Nah, karena secara fisik domba kulitnya lebih tebal dibandingkan yang kambing. Jadi apa ya? Intinya makanya begini Ustaz. Berbuat ihsan kepada hewan sembelihan itu harus ada komunikasi sebetulnya. Kalau ini bukan mistis ya, bukan mistis. Tadi saya lakukan. Waktu saya dengan Pak Tini Habibie, adiknya Pak Habibie, saya sama-sama saya anak buah di usahanya di perhubungan di perbatasan Jeneponto, PPTHC namanya. Itu tiap jam 2 malam saya ada di kandang sapi melakukan komunikasi sehingga suatu waktu ada anak buah saya perempuan mau menikah. Dia bilang sama saya, bikinkan daging yang paling enak. Jadi selama 3 bulan sapi itu saya kasih minum tuak manis, terus kasih hijauan. Saya juga awalnya tidak yakin dengan hasilnya, tetapi ibunya bilang ke saya, itu lemak di kuah, itu tidak boleh. Jadi dia tanya saya, Bapak apa itu sapi? Saya bilang saya kasih makanan yang terbaik. Tidak ada masalahnya, karena kan untuk dia pakai pesta ya. Jadi itu. Daging sapi Kobe. Kobe itu adalah nama tempat di Jepang. Namanya Desa Kobe. Di sana itu sapinya dikasih makanan yang terbaik, dikasih musik segala macam. Nah, tetapi tidak ada cara baik daging yang dihasilkan yang dipenuhi dengan suara takbir. Tidak ada, sudah tidak ada lagi itu. Jadi makanya ada kita diakui itu. Nah, kita kembali lagi pada poin itu saja. Tidak usah dikatakan mitos. Agama mengenal tradisi, tetapi tidak bisa tradisi menjadikan agama. Itu yang paling saya yakin. Ya, gitu. Jadi terima kasih banyak. Kayaknya sudah betul-betul banyak ini. Bahkan yang terakhir ini kayaknya bisa jadi bekalnya sejarah untuk mengembangkan usahanya kalau ada jualan sejarah. Ya. Kalau tidak ada nanti saya kasih tahu ya, saya tahu. Anak-anakku yang sempat menulis, terima kasih karena ilmu yang ditulis itu akan berbeda. Kalau saya ilmu ini saya rekam. Yang tidak sempat menulis juga terima kasih. Mungkin kalian berpikir belum butuh ilmu ini hari ini karena belum tua, tapi yakinlah kalau antum masuk sesuatu saya, antum akan menyesal karena baru tahu. Jadi mungkin hari ini merasa bahwa belum butuh. Jadi saya yakin ketika hari ini sudah mendengar dan menyimak, besok lusa
di kemudian hari akan sangat membutuhkan, walaupun tidak harus jadi Juleha, walaupun hanya bisa jadi Pak DH. Mungkin sudah cukup ya Pak Nadir, sudah banyak yang saya ucap juga untuk persiapannya, sudah banyak persiapan tadi untuk hari yang terbaik. Entah kapan. Saya juga mewakili teman-teman dari Masjid Nurul Ain, pimpinan sampai santri, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Tafi. Siapa sangka pertemuan kita di media sosial akhirnya Allah wujudkan jadi pertemuan ketemu mata hari ini. Seperti itulah indahnya Allah mempertemukan kita hari ini. Mudah-mudahan ini adalah satu titik kecil yang harus kita besarkan, karena ini adalah satu titik dakwah yang sangat kita butuhkan. Selama ini teman-teman di sini mengerti sedikit ilmunya, tapi terkadang terkendala untuk menyampaikan karena tidak ada solusi. Hari ini kita mudah-mudahan bisa jadi solusi. Semoga apa yang disampaikan hari ini betul-betul jadi ilmu buat kita, bermanfaat untuk umat, bukan hanya di kita tapi juga untuk anak cucu kita nantinya. Mic yang satu tadi mana? Oh, masih sama Ustaz ya. Bentar ulang dikasih Ustaz Samsil atau Ustaz Baik. Biasanya penutup itu pakai doa supaya lebih bertanya pertemuan kita hari ini. Ini saya bukan tembak langsung, tadi saya yang minta tolong Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Sama-sama kita semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridho dan senantiasa ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kita awali dengan sama-sama menghadiahkan surat al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadzal Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa 'adhaban. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحزاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل علينا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Apa buktinya? Mana? Mana tegak? Ya, mudah-mudahan semuanya jadi berkah hari ini. Mohon doakan Ustaz Sabri, mudah-mudahan dilancarkan segala urusan, dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Anak beliau tadi yang ikhtiar ke Madinah juga dimudahkan. Mudah-mudahan Juleha
Sulawesi, wilayah Indonesia, wilayah Sulawesi ini bisa membawa manfaat banyak untuk umat. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.